Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat. Salah satunya nikmat waktu luang untuk mempelajari di antara sekian banyak cabang ilmu syar'i. Kali ini kita akan bahas kaidah ya. Kaidah dosa besar dan dosa kecil. Baik. Banyak banget di hadis atau di Al-Quran yang membedakan dosa itu nggak semuanya sama, ada dosa besar dan dosa kecil. Kalau di bahasa Arabnya itu kabiroh, jamaknya kabair, itu dosa besar. Kalau bahasa Arabnya dosa kecil, sogiroh, jamaknya sogoir. Nah sebenarnya banyak banget perdebatan ulama tentang kaidah-kaidahnya, bagaimana buat nentuin yang mana yang dosa besar sama yang mana yang dosa kecil. Dari segi penamaannya, tadi dosa kecil itu kan namanya dari segi bahasa, dosa kecil itu sogiroh. Kalau dilihat dari segi ini, dari segi nama, sebenarnya ada sebagian ulama yang memakruhkan menamakan dosa kecil itu dengan sogiroh. Atau kalau di bahasa Indonesianya, ada sebagian ulama yang makruh kita nyebut dosa kecil. Kira-kira alasannya kenapa? Nah, karena takutnya tujuannya malah diremehin. Nggak apa-apa dosa kecil ini. Nah, makanya dari segi penamaan memang ada ulama yang memakruhkan untuk menyebut dosa kecil atau sogiroh. Tapi bukan berarti nggak boleh, soalnya menyebutkan dosa kecil itu supaya jadi membedakan antara dosa yang lebih parah sama dosa yang kecil. Nah, contoh yang Allah sebutkan di Al-Quran itu di surat Syura yang pertama ya, ayat 37. Walladzina yajtanibuna al-kaba'iral itsma walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, ya. Bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memaafkan. Nah, berarti pas Allah nyebutin bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar secara tidak langsung, berarti mafhumul mukhalafahnya atau paham kebalikannya ada dosa kecil. Juga di surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayiatihim, dan seterusnya, ya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, ya udah sama, berarti ada yang namanya dosa kecil. Terus di surat An-Najm, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, ya. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan seterusnya. Berarti ada yang namanya dosa kecil. Itu dari Al-Quran. Yang dari hadis, sabda Rasulullah, as-salatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna malam taghsyal kabair. Salat 5 waktu Jumat ke Jumat itu penghapus dosa selama tidak melakukan dosa besar. Berarti Rasulullah juga secara nggak langsung menentukan adanya dosa kecil. Ya pokoknya setiap kali ngelakuin sholat selama 1 minggu lu nggak ngelakuin dosa besar, itu diampuni secara otomatis. Nggak usah lu minta ampun juga diampuni. Tapi yang dosa-dosa kecil aja, dosa gedenya enggak. Karena secara umum dengan ngelakuin amal soleh kan udah menggugurkan dosa, kecuali kalau dosanya kategorinya dosa besar, kabiroh. Atau di hadis Nabi yang lain, ijtanibu sab'a mubiqat, qalu wa ma ya Rasulullah, jauhilah bagi kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya, ada syirik, sihir, kemudian bunuh diri, lari dari medan perang, makan harta anak yatim, menuduh wanita berzina, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita mau belajar atau cari tahu gimana buat ngebedain antara yang mana yang dosa besar sama yang dosa kecil. Kaidah-kaidahnya disebutin di sini. Ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Kaidah yang pertama, untuk mengetahui dosa besar, ciri-cirinya kalau dosa besar itu disebutkan sebagai perbuatan yang secara khusus disebut sebagai dosa besar. Kayak tadi itu hadis yang tadi itu. Ijtanibu sab'u mubiqat. Hindarilah 7 yang akan membinasakanmu. Nah, itu berarti semuanya dosa besar.
Intinya semua dosa yang disebutkan secara tegas oleh Allah dan Rasulullah SAW sebagai dosa besar atau perbuatan yang membinasakan, maka ini adalah dosa besar. Juga yang disepakati oleh ulama sebagai dosa besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi, beliau mengatakan kabiratan au azim kullu dhanbin utliqa alaihi bin nasi kitabi au sunnah au ijma'. Maka dosa besar adalah dosa yang dimutlakkan oleh nas dan Al-Quran atau para ulama sepakat, meskipun gak disebutin di Al-Quran, meskipun gak disebutin di hadis, tapi ulama sepakat itu yang namanya dosa itu dosa besar. Ya udah, itu jadi dosa besar. Jadi barometernya apa? Ada 3 ya, penyebutan dosa besar itu yang disebutin di Al-Quran atau disebutin di hadis, atau kalaupun gak disebutin di Al-Quran atau di hadis, dijelaskan secara ijma, ya, konsensus para ulama. Nambah terus berarti itu ya, tiap zaman ya. Nambah. Makanya 70 dosa besarnya Imam Zahabi itu harusnya masih ada update-annya lagi tuh. Kalau yang baru berarti permasalahannya permasalahan kontemporer, nggak ada zaman dulu tapi baru ada zaman sekarang. Nah, contohnya kayak gimana yang disebutin di Al-Quran atau hadis? Di sini ya, di antaranya syirik, kemudian sihir, membunuh, makan harta riba, makan harta anak yatim, kabur ketika perang, menuduh wanita berzina, membuat orang tua menangis, dan yang lain-lain. Ya, jadi kaidah yang pertama, kalau memang disebutin itu namanya dosa besar di Al-Quran atau di hadis, atau dosa yang membinasakan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, untuk menentukan dosa itu adalah dosa besar, yaitu adalah setiap doa yang diancam ya, dengan azab neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab ya. Dosa yang ancamannya itu neraka, dimurkai Allah, dilaknat sama Allah, dilaknat sama penghuni langit, atau diazab, berarti itu dosa besar ya. Yang ketiga, kalau yang disebutkan dosa besar kalau misalnya dosanya tersebut punya hukuman tertentu atau khusus ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus ya. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan aja, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam hadis, barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin, atau bukan bagian dari kami, atau semisal dengan ini. Ini adalah dosa besar, dan dosa kecil adalah yang tidak diancam dengan satu hukuman khusus ya. Contohnya kayak gimana? Nenggak homer dosanya apa? Itu dosa khusus. Itu dosa khusus. Datang ke dukun dosanya apa? 40 hari juga. Itu. Enggak diterima. Itu. Isbal. Di neraka sisa potongannya. Iya. Ancaman neraka bukan? Iya. Nah, itu dosa besar. Tapi dengan catatan kalau sombong ya. Apalagi yang modelannya kayak gitu. Riba apa lagi? Kalau riba apa? Neraka. Ancamannya Diperangi Allah. diperangin sama Allah. Atau hadis yang lain yang tentang riba, analoginya orang yang ngelakuin riba. Riba ada 70 sekian kemungkinan terjadi riba, dan dosa terkecilnya seperti kamu memperkosa ibumu sendiri. Ya, itu. Meskipun sebenarnya hadisnya ada catatan nggak sahih itu hadisnya. Oh, iya. Tapi intinya kalau misalkan ada dosa tertentu ya, dosa tertentu yang disebutin di hadis atau di Al-Quran, itu jadi dosa besar. Di Al-Quran ada dosa nimbun harta emas atau perak. Dosanya apa? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Menimbun emas dan perak, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wa la yunfiqunaha fi sabilillah, tidak diinfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Tidak diinfakkan ya. Sama sekali tidak diinfakkan. Nah, diinfakkan di situ kan diantaranya zakat. Ya, lu kalau punya emas kan ada yang harus dizakatin. Intinya nggak dikeluarin zakatnya di situ. Pernah dengar nggak hadis yang Rasulullah lagi di kuburan, terus naruh pelepah korma? Nggak dibersihin. Nggak cebok, bukan nggak bersih, nggak cebok.
Jadi di hadis itu disebutin kalau Rasulullah SAW datang ke kuburan, terus nyopot 2 tangkai kurma, dibelah 2, ditaruh di sini, taruh 1 lagi. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa engkau ngelakuin itu? Innahuma la yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua ini diazab bukan karena masalah yang sepele, tapi karena dosa besar. Yang satu la yastanzih minal baul, enggak cebok kalau buang air kecil. Yang satu lagi suka adu domba. Di situ disebut wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka tidak diazab kecuali melakukan dosa besar. Nah, jadi dari hadis itu banyak dari kalangan Syafi'iyah itu jadi membolehkan nabur bunga di kuburan karena dasarnya itu. Nah, juga dibahas sama ulama, kenapa Rasulullah narok 2 pelepah korma itu. Nah, kan disebutin di hadisnya mereka akan diringankan azabnya sampai pelepah kormanya itu mengering. Nah, berarti kalau udah kering ya udah, berarti balik lagi diazab lagi kayak biasanya, kayak sebelum ditancepin pelepah korma. Nah, dari hadis itu sebagian orang yang bermadzhab Syafi'i membolehkan menabur bunga. Nah, padahal jumhur mayoritas ulama bilang kalau itu nggak bisa, yang melakukan kayak itu khusus Rasulullah aja, itu termasuk khosoisnya Rasulullah, kekhususan Rasulullah. Kita nggak bisa tiba-tiba datang ke makam nenek kita, ke makam orang tua kita, terus naruh pelepah korma atau apapun dahan dengan harapan diringankan. Nah, siapa kita gitu. Menabur tanpa ada niat itu tuh kenapa? Menabur tanpa ada niat untuk meringankan. Sebenarnya sekarang juga yang prakteknya juga orang yang nabur juga nggak paham sama hadis ini, gitu ya. Wallahu alam. Tapi kayaknya sih nggak kena bid'ah kayak gitu. Kalau itu bukan ritual ibadah. Iya. Tapi dia kena dosa karena tidak mencari tahu. Kena kalau misalkan dia nggak cari tahu, apalagi kalau misalkan udah dikasih tahu bebel lagi batu. Itu mah utang. Tapi kalau posisinya kita tahu nih dari keluarga kita nih masih yang ngelakuin, kita nggak punya power buat nggak boleh gitu, untuk malah ribut atau segala macam. Udah ngasih tahu tapi ya udah cukup. Nah, dari hadis itu tuh banyak sebenarnya hukum turunannya. Ada sebagian ulama yang bilang kalau misalkan ketika Rasulullah nancepin pelepah kurma, nah pelepah kurma itu beristighfar untuk orang yang di dalam situ. Nah, ini dibantah. Tapi pendapat ini dibantah. Bukan karena pelepah kurma itu beristighfar, itu kan disebutin kan walakin la yafqahuna tasbihahum. Di ayat di surat apa gitu disebutkan semua ciptaan Allah ini bertasbih, ya termasuk dahan-dahan, pohon, ranting, bebatuan, itu kan semuanya bertasbih kan, tapi kita nggak paham tasbihnya mereka. Nah, berarti dari ayat itu bukan cuman pohon doang, bukan cuman pelepah kurma Nabi aja yang bertasbih. Pasir yang nempel di dalam mayat jenazah juga pasir itu bertasbih. Jadi dalilnya bukan karena itu bertasbih. Itu membantah bahwasanya perbuatan itu bisa kita lakukan juga, padahal enggak, itu kekhususan Rasulullah aja. Tapi yang berhubungan dengan pembahasan kita, berarti alasan Rasulullah nancepin pelepah kurma itu supaya meringankan azab mereka karena mereka ngelakuin dosa besar. Ya, ini kan disebutin berarti secara khusus, diancam azab. Yang berikutnya yang keempat, yaitu dosa yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau umat Nabi. Kalau misalkan ada hadis la yu'minu, tidak beriman seseorang di antara kalian kalau melakukan ini. Atau yang melakukan hal demikian bukan bagian dari kami. Sering kan suka dengar hadis-hadis kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu ciri penanda bahwa dosa itu tuh termasuk dosa besar. Nah, sebenarnya di doabit ini ada juga nggak semua yang masuk doabit ini itu langsung jadi dosa besar. Kayak misalnya apa hadis yang ganjarannya disebutkan bukan bagian dari kami? Nggak nikah, puasa terus nggak batal. Iya betul. Iya, pas lagi ada kisah sahabat dia sholat malam terus nggak mau tidur, dia puasa terus nggak mau buka, sama dia ibadah terus nggak mau nikah. Nah, 3 hal itu ternyata diingkari sama Nabi. Terus di akhir hadisnya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian dariku. Bukan dosa ya, Pak? Dosanya menyelisihi petunjuk Nabi. Nabi nggak kayak gitu. Sama kayak lu mau sholat Jumat tapi 3 rakaat,
ya kan bagus nambah gitu. Bonus aja gitu. Ya dosanya bukan gara-gara amalannya tapi gara-gara menyelisihi. Atau hadis man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berlaku curang maka bukan bagian dari umatku. Berlaku curang. Pokoknya semua bentuk kecurangan. Kalau menurut kaidah ini berarti semua bentuk kecurangan termasuk dosa besar. Lanjut nih yang kelima, dosa yang terdapat hukuman had. Ya. Dosa besar adalah semua dosa yang terdapat hukuman hadnya di dunia. Had itu konsekuensi yang kita terima dari melakukan suatu dosa. Mencuri hadnya apa? Potong tangan. Itu namanya had. Oh. Orang yang udah menikah berzina hadnya apa? Tajam. Itu namanya had. Orang yang belum nikah berzina hadnya apa? Cambuk. Cambuk. Dukun, tukang sihir hadnya apa? Bakar. Dibunuh. Nggak dibakar juga sih, dipenggal, dibunuh. LGBT hadnya apa? Bunuh. Murtad hadnya apa? Dibunuh. Iya. Iya, hadisnya. Berapa nih? Tata keberapa ya? Murtad lah. Yang pertama. Man baddala dinahu faqtuluh. Kira kata Iya. Langsung dibunuh tuh. Iya, hukuman hadnya dalam syariat kayak gitu. Tapi bukan kita yang bunuh. Bukan. Malah petugasnya. Nah, bagus nih catatan dari Kobil. Yang bunuh bukan personal ya. Yang dibunuh, yang membunuh, yang mengeksekusi harus pemerintahan. Makanya waktu itu zaman Musailamah Al-Kadzab itu kan diperanginnya sama zamannya Khalifah Abu Bakar. Itu banyak yang dibunuh. Oh iya. Diperangin lagi. Gara-gara Rasulullah udah meninggal, udah nggak ada lagi Rasul, ya udah dia balik lagi kafir lagi, diperangin lah. Nah, kalau lu belajar fikih jinayat, ya, fikih jinayat itu semua anggota badan kita ada hadnya. Orang ngebunuh hadnya apa? Dibalas kisos. Tergantung, ada 3 klasifikasinya. Kalau misalkan dia ngebunuhnya sengaja, kisos. Kalau dibunuhnya dibunuh juga, ya dibunuh. Tapi kalau ahli warisnya maafin ya nggak dibunuh. Gimana ahli warisnya aja kalau dimaafin. Tapi dimaafin di situ dia berarti harus bayar denda ya. Ya udahlah, gua nggak usah balas bunuh lu, tapi gue minta ganti rugi dong. Ini keluarga gua lu bunuh, gitu. Terserah yang nentuin ganti ruginya dia, keluarganya. Kalau keluarganya juga nggak minta, dia tetap harus bayar. Kalau dia memaafkan ya udah cukup sampai situ. Tapi kalau dia minta ganti rugi harus dibayar. Tapi itu kan diajukan ke mahkamah. Make sense nggak nominal yang lo ajuin? Ngelihat dengan kondisi ekonominya dia. Nah, tapi kebijakan kodi itu ya, kebijakan hakim nggak tahu gimana. Itu pembahasannya ada lebih rinci lagi. Tapi yang jadi pelaku pembunuhan itu juga nggak dia yang nanggung, bukan secara pribadi yang nanggung. Yang nanggung tuh dibantu sama keluarga besar yang lain, dan itu sifatnya harus. Kalau di Arab mah gampang ya, mereka tuh punya marga, punya kabilah, jadi nagihnya gampang. Jadi kalau di Arab itu ada satu kampung ini Al-Harbi, satu kampungnya Al-Ghamidi, satu kampungnya Bani Saqifah, satu kampungnya Bani Sa'ad. Jadi pas ada salah satu dari anggota keluarga mereka yang harus ganti rugi gara-gara ngebunuh, nagihnya gampang gitu. Karena mereka punya, iya. Kalau di Indonesia kan cuman etnis-etnis tertentu aja. Jawa nggak umum lah ada kayak gitu. Ya paling Batak, Padang, kayak gitu-gitulah. Iya. Itu pun nggak semuanya mau ngebantu. Kalau di sana mereka kan ta'assubnya, loyalitasnya kuat banget sama marga mereka. Makanya pasti yang dibantu sampai sekarang lah. Makanya perang antar suku itu kan suku Aus, suku Khazraj perang. Cuman gara-gara suku doang. Intinya gitu. Nah, jadi pas lagi ngebunuh itu tergantung dilihat ngebunuhnya secara sengaja atau mirip dengan sengaja namanya. Mirip dengan sengaja, lu sengaja melukai orang tapi bukan dengan alat yang biasanya terlukai. Dia berencana, dia berencana mukul, tapi pakai alat yang biasanya
kalau dipukul pakai itu tuh orang nggak mati, tapi pas lu pukul Tidak mati. rencana membunuh, Pak. Misalnya ini gue lempar tisu ke lu, Lah, mati. gue sengaja ngelempar tisu, tapi gara-gara itu lu mati. pakai balok. Nah ini kan pakai bantal, gue pukul lu pakai bantal biasanya kan nggak membunuh, nggak mematikan. Tapi pas gue lempar pakai bantal, lu mati. Nah ini namanya membunuh syibhul amat. Itu dia mirip kayak sengaja, tapi nggak dibilang nggak sengaja juga. Dia sengaja tapi bukan pakai cara yang mematikan. Kalau yang ketiga nggak sengaja sama sekali. Lu lagi latihan panahan, ternyata di belakang target lu ada yang lewat, jedar, kena. Itu baru nggak sengaja. Kalau dia hukumannya bukan kisos. Yang kisos itu kalau sengaja yang pertama doang. Yang kedua sama yang ketiga itu bukan kisos, cuman ganti rugi aja. Ganti ruginya 100 ekor onta. Jadi kalau yang pertama yang kedua dia melakukan jinayah, melakukan tindakan berencana untuk melukai atau pokoknya ada tindakannya lah untuk melukai orang tersebut. Kalau yang pertama kalau yang pertama dengan cara yang mematikan, kalau yang kedua dengan cara yang tidak mematikan tapi mati. Kalau yang ketiga sama sekali nggak bermaksud. Nabrak orang, yang ketiga berarti lu harus ganti rugi. Jadi paham ya had ya? Ya, pokoknya ada balasan atau hukuman yang ditentukan di dalam syariat. Itu namanya had. Berarti selebihnya yang nggak disebutin segala macam itu ya dosa kecil gitu ya. Nah, itu dia. Nah, berarti selebihnya yang tidak dalam ketentuan ini tadi apa aja? Coba diulang. Dosa besar adalah yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah. Emang disebutin kalau itu dosa besar, ya, atau diancam dengan dosa yang membinasakan, atau diancam dengan neraka, kemurkaan, laknat, azab, kayak yang tadi itu kencing nggak cebok, adu domba dan seterusnya. Dosa besar yang ada hukuman khusus, minum khamar, datang ke dukun atau jadi dukun, isbal dan yang lain-lain ya. Isbal kalau sombong. Terus yang keempat, kalau pelakunya dinafikan dari keimanan atau umatnya Nabi, hadis-hadis yang bukan bagian dari golongan kami yang melakukan hal tersebut dan seterusnya ya. Terus yang kelima, dosa yang ada hukuman hadnya ya. Ada hukuman yang ditentukan di dalam syariat, berarti itu semua dosa besar. Selain dari itu berarti Dosa licik. dosa kecil. Nah, tapi bedain juga antara maksiat yang tergolong dosa besar sama maksiat yang dosanya besar. Bentar. Nasihat yang Gue ulangin ya, bedain antara maksiat yang tergolong dosa besar sama maksiat yang dosanya besar. Oh, Kalau maksiat yang termasuk dosa besar ya ini udah. ya. Tapi kalau maksiat yang Dosanya besar. dosanya besar, ada beberapa hal yang bikin dia bukan termasuk dosa besar tapi dosanya besar. Yang pertama, kalau dilakukan terus-menerus. Dosa kecil tapi konsisten aja dia. Allah. Jadinya dosanya gede. Spesialis. Jadi dosa beda tapi ya bukan masuk. Paham ya? Iya. Nah, yang kedua, dosa kecil tapi dia ngeremehin. Jadinya gede. Tapi bukan termasuk dosa besar, tapi dosanya besar. Bohong nih. Iya, bohong ini. Nah, itu yang bohong terus, atau dosa kecil yang diremehin. Contohnya kayak gimana? Dengerin musik. Ih, bener. Lu tahu nih, ternyata hukumnya nggak boleh lagi, tapi alah bodo amat. Ngerokok juga sama. Mubazir. Ini karena saking remehinnya jadi Mubazir. Mubazir ya. Mubazir. Ya misalkan setiap kali lu makan di restoran atau rumah makan biasa aja gitu, nggak dihabisin, kondangan kagak dihabisin, ditinggalin aja makanan di piring padahal masih banyak. Akhirnya kebuang makan itu kan termasuk tabzir, tapi lu tahu itu nggak boleh tapi ya udah lah, biasa aja, lempang aja lah. Itu jadi besar dosanya. minum tangan kiri atau minum apa sambil berdiri enggak masuk kayak itu. Yang tangan kiri iya, yang tangan kiri, kalau berdiri enggak. Jadi itu ya beda antara maksiat yang termasuk dosa besar dan maksiat yang bukan kategori dosa besar tapi dosanya besar. Kalau ada dua hal tadi, apa aja? Dilakukan secara kontinu sama dianggap remeh. Ini Ya. ngelihat aurat wanita, lu nonton berita jadi udah biasa aja gitu padahal. Betul. Betul banget. Betul. Kalau Nah, nemenin, kalau cuma Nah cerita. ini juga gue juga sekalian mau ngingetin, kalau misalkan lu nge-share di grup ada meme-meme yang lu anggap remeh, padahal di situ ada wanita yang nggak pakai hijab,
orang yang ngelihatnya bakal jadi ngelihat aurat karena lu nampilin itu di grup, lu jadi kena. Apapun itulah, lu naruh konten di Instagram, naruh video di nge-like, terus jadi dilihat, jadi bisa kelihatan sama orang. Gara-gara lu nge-like, orang jadi ngelihat aurat yang ada di konten tersebut, Jariah. lu jadi jariah. Makanya hati-hati. Terus yang terakhir konsekuensi ya. Konsekuensinya kalau orang yang ngelakuin dosa besar beda sama orang yang ngelakuin dosa kecil. Tadi dosa kecil akan terhapus secara otomatis kalau misalkan lu ngelakuin amalan-amalan soleh yang lain. Gitu ya. Ya semuanya lah, sholat wajib, berbakti sama orang tua, sedekah, itu secara otomatis, menuntut ilmu, ya itu semua secara otomatis akan dihapus. Tapi kalau dosa besar enggak, harus perlu ada taubat khusus supaya dosa itu bisa terampuni. Nah makanya di antara bentuk taubatnya orang yang berzina itu dengan dirajam, itu adalah taubatnya dia. Nanti di akhirat udah nggak ada lagi dosa itu. Siksaan itu sudah tidak ada. Orang yang mencuri di atas berapa dirham gitu ya, berapa dinar, kalau rupiahnya sih di atas 600 ribuan, itu dipotong tangan, ya ketika dia dipotong dia udah hilang dosanya, udah dihapus. Pokoknya yang ada had-hadnya itu semuanya menjadi penghapus bentuk taubatnya dia, kecuali Kayak murtad yang keluar dari Islam dia dibunuh. iya, kalau yang murtad sih emang enggak. Iya, itu bukan pengecualian. Nah, dari dosa-dosa itu konsekuensinya, baik itu dosa besar atau dosa kecil, konsekuensinya pasti ada dua, antara ujian atau cobaan. Biasanya yang suka ditanyain orang itu ketika dia lagi menghadapi suatu kesulitan, dia bertanya-tanya, ini tuh kesulitan untuk mengangkat derajat apa emang ini musibah sih? Sebenarnya ini pembahasannya beda. Musibah gitu ya. Nah, ujian kan ada dua ya. Ada yang untuk mengangkat derajat atau menghapuskan dosa. Nah, Rasulullah pernah ditanya tuh, ya Rasulullah, man asyaddu balaan, wahai Rasulullah, siapa yang musibahnya itu paling berat? Kata Rasulullah, jawabannya al-anbiya, yaitu para nabi ya. Kemudian as-solihun, orang-orang soleh, tumal amsal fal amsal, kemudian ya udah yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi. Hanya orang yang paling berat cobaannya ya para nabi. Waktu Rasulullah meninggal kan demam tuh Rasulullah, para sahabat yang lagi demam diselimutin, sahabat yang ngejenguk megang selimutnya aja panas. Terus Rasulullah bilang, ini la'u aku kama yu aku rajulani minkum. Saya itu demam seperti demamnya dua orang. Jadi kalau sekarang normalnya demam kan 37 lah, 37, 38 kali 2, orang biasa udah mati. Nah itu ya, pokoknya ada dua emang musibah, ada yang buat mengangkat derajat sama yang menghapus dosa. Berarti kalau kita lagi dapat musibah, yang mana berarti? Ya respon lu terhadap musibah itu, menurut itu bakal jadi nikmat atau Itu dari sisi kita merespon. Tapi sejatinya pas lagi Allah ngasih musibah itu sebagai ujian atau musibah? Nggak tahu lah. Nggak bisa jelas. Nggak bisa. Ya kecuali lu nabi baru. Sebenarnya yang bisa nilai itu ya diri kita sendiri sih. Kalau misalkan lu termasuk orang yang ya imannya ya rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata, nggak usah berani pede-pede. Ini ujian, udah itu musibah untuk ngapusin dosa-dosa. Gitu aja sih. Iya, kelakuan. Tapi ada kategori yang lain, dimana pas lagi ada Allah itu udah nentuin orang-orang tertentu itu dia di surga, tapi ternyata pas di dunia amalannya biasa-biasa aja. Nah Allah kasih ujian-ujian supaya naik derajatnya. Paham nggak? Jadi ini ternyata di Lauhil Mahfuz nih Allah udah nakdirin nih si A masuk surga, tapi ternyata di dunia amalannya biasa-biasa aja nih, sholatnya ya biasa-biasa aja, nggak ngerajin-rajin amat, sedekahnya juga ya segitu-gitu aja. Dikasihlah musibah sama Allah. Makanya di dalam hadis itu disebutin innar rajula la takunu lahu indallahi manzilah fama yablughuha bi'amal fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyahu. Artinya orang itu ada yang punya manzilah, kedekatan, ditakdirkan punya manzilah, punya kedudukan di sisi Allah, tapi ternyata amalan yang dilakuin di dunia nggak nyampe
untuk mencapai derajat itu. Fala yazalullah yabtalihi, maka Allah kasih bencana terus, apapun itu bentuknya. Di hadis yang lain, di lafaz yang lain disebutin bentuknya, entah itu dari harta, kemudian dari keturunan, sakit, dan yang lainnya. Itu juga jadi menaikkan derajat. Ya udah, berarti husnuzonnya supaya lu bisa sabar, yakinilah ya memang Allah berarti lagi nakdirin gue di surga tapi belum nyampe ini amalanku, ya udah dikasih musibah. Itu konsekuensi dari melakukan beberapa dosa, baik yang kategorinya dosa kecil ataupun dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita pelajari ini bermanfaat dan membawa keberkahan, dan jangan lupa untuk disampaikan kembali apa yang sudah kita tahu supaya kita tercatat ke dalam orang-orang yang menjalankan perintah Allah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadanallahu ayyakum, naktafi bi kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.